Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismet Agafur. Saya pendamping sosial PKH di Kecamatan Kayo Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan hari ini saya coba untuk menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan diklat kita di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah timur. Dan diklat ini kemudian kita diberikan tugas akhir, yaitu bagaimana kemudian menyampaikan secara virtual, secara melalui video, dan setiap materi itu kemudian sudah di-share di masing-masing pendamping yang melakukan diklat. Dan saya pada kesempatan hari ini kemudian diberikan tugas dalam video itu, yaitu kemudian mengulas kembali, menguraikan kembali kaitannya dengan modul 3 soal pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2 yaitu berkaitan juga dengan mendukung ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, saya mau menjelaskan soal pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kita terhadap ibu hamil untuk mengakses layanan informasi dan layanan yang tepat. Yang kedua, saya akan mencoba menguraikan soal cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Dan yang ketiga, saya coba menjelaskan ataupun menguraikan kaitannya dengan cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Oke, yang pertama, kalau kita berbicara soal ibu hamil, maka sudah pasti suami harus berada di sisi, di sampingnya untuk bagaimana kemudian mendukung istri tersebut dalam proses kehamilannya. Salah satu dukungan yang harus diberikan oleh suami kepada istri selama menjalani kehamilan, misalnya seperti memahami pertumbuhan janin untuk agar kemudian tidak terjadi stunting. Kemudian juga suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam kehamilan, dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan. Kemudian juga suami harus juga memahami cara perawatan pasca persalinan itu seperti apa. Nah, untuk itu ada juga pertanyaan yang pantas kemudian kita harus jawab. Seperti misalnya, apakah yang bisa kemudian dilakukan oleh anggota keluarga yang ada di sekitar kita maupun anggota keluarga yang lain saat suami mendampingi istri pergi ke layanan kesehatan. Nah, salah satunya adalah anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu atau ayah, seperti memasak dan menemani anak yang lagi belajar. Nah, ini poin penting bagi kita di dalam sebuah keluarga, karena kita tahu bersama bahwa kehamilan itu merupakan salah satu peran suami adalah kemudian mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, selain itu juga kita sebaiknya sebagai seorang suami harus menanyakan langsung jika bertemu dengan bidan, jika bertemu dengan dokter, itu kaitannya dengan perencanaan atau tanggal perencanaan melahirkan itu kapan. Dan yang sudah pasti bahwa kehamilan ini kita membutuhkan kesabaran, ketabahan dalam rumah tangga, harus dibutuhkan kerjasama sehingga antara suami dan istri itu kemudian bisa bahagia nanti ketika sampai pada proses persalinan dan
kelahiran bayi. Kemudian juga ada dukungan yang harus kita berikan, yang bisa kita berikan kepada ibu hamil dengan cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung kehamilannya. Berbagai informasi tentang kehamilan dan persalinan itu mungkin itu kemudian harus tersebar di masyarakat melalui media cetak dan atau media elektronik. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang kehamilan yang tepat misalnya, kemudian itu kita harus pergi ke posyandu ataupun puskesmas terdekat di lingkungan sekitar kita. Kemudian juga kita memiliki waktu untuk mendatangi kelas ibu hamil misalnya yang sudah dibentuk dalam proses pertemuan kita dengan pendamping, dengan KPM, antara KPM. Kemudian juga kita harus mengikuti kelas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang itu kemudian diselenggarakan oleh pendamping. Salah satunya yaitu berbagi pengalaman dengan tetangga, dengan kerabat, dengan ibu-ibu lain. Kemudian suami lebih seharusnya kondisi kehamilan, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan itu seperti apa, kemudian melatih keterampilan bernapas, kemudian lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Nah, itulah kemudian sumber informasi terpercaya terkait kehamilan yang berkaitan dengan kelas ibu hamil. Kemudian kalau kita pergi ke posyandu misalnya, manfaat untuk mengunjungi posyandu yaitu ada beberapa poin. Salah satunya adalah memperoleh informasi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan anak balita yang kita bawa ke posyandu. Kemudian juga kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau langsung dan tercatat dalam buku KIA sehingga dapat mencegah masalah gizi. Salah satunya itu berkaitan dengan masalah stunting itu sendiri. Kemudian yang berikutnya dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan kemudian anak balita. Selanjutnya kalau manfaat daripada kelas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang diselenggarakan oleh pendamping itu. Memang P2K2 itu adalah sebuah pertemuan yang diberikan oleh pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat PKH yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan, pendidikan, keuangan, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang harus kemudian kita lakukan oleh suami istri. Mungkin sedikit saja materi yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.